Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Endang Trisante SSMIKOM sebagai dosen pengampu mata kuliah Teknik Presentasi. Perkenalkan, nama saya Mas Rifatul Laila dari kelas 7B Jurnalistik Ilmu Komunikasi Unis Tangerang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil seminar proposal saya yang berjudul Efektivitas Pemberitaan Program Bantuan Langsung Tunai UMKM Kota Tangerang melalui tangerangnews.com terhadap pelaku UMKM di Kota Tangerang. Pada penelitian ini terdapat 3 poin utama. Poin pertama yaitu pendahuluan, poin kedua kajian pustaka, dan poin ketiga yaitu metode penelitian. Baik, kita mulai saja presentasinya. Pada poin pertama yaitu pendahuluan ada latar belakang masalah. Yang melatar belakangi saya memilih judul ini yaitu karena adanya wabah virus corona yang merabak di seluruh negara yang ada di dunia, salah satunya Indonesia, dan pada awal tahun 2020, tepatnya pada Maret awal di Indonesia corona masuk. Nah, di sana untuk mengantisipasi penyebaran virus corona, pemerintah mengadakan kebijakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Nah, di sana mengharuskan orang-orang tidak melakukan kontak fisik, tidak berkerumun, dan melakukan isolasi mandiri. Nah, hal ini berdampak kepada UMKM Kota Tangerang, di mana mereka tidak bisa berjualan, tidak bisa membuka toko, barang dagangan yang udah tidak layak jual. Hal ini mendorong pemerintah Kota Tangerang untuk tetap membangun ekonomi yang baik, yaitu salah satunya dengan memberikan BLT atau bantuan langsung tunai kepada para pelaku UMKM. Nah, karena keterbatasan waktu, tempat, dan cara penyampaian informasi, sehingga pemerintah juga memerlukan nih media sosial, media baru, new media atau yang disebut dengan media massa, portal media. Nah, salah satunya adalah tangerangnews.com sebagai portal media internal di Kota Tangerang. Nah, maka dari itu saya tertarik untuk mencari seberapa besar sih efektivitas pemberitaan bantuan langsung tunai UMKM Kota Tangerang melalui tangerangnews.com terhadap para pelaku UMKM di Kota Tangerang. Di sini ada rumusan masalah. Dari berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka saya sebagai peneliti yang akan menemukan pertanyaan yang hendak dijawab, yaitu sejauh manakah efektivitas pemberitaan program bantuan langsung tunai usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM melalui tangerangnews.com terhadap para pelaku UMKM di Kota Tangerang. Nah, selanjutnya ada identifikasi masalah. Ada 3 poin utama. Yang pertama, seberapa besar efektivitas pemberitaan program BLT UMKM Kota Tangerang melalui tangerangnews.com dapat disampaikan kepada para pelaku UMKM. Yang kedua, sejauh manakah pesan yang disampaikan terkait pemberitaan program BLT UMKM Kota Tangerang melalui tangerangnews.com. Dan yang ketiga, seberapa besar sikap dan respon masyarakat Kota Tangerang terkait pemberitaan program BLT UMKM Kota Tangerang melalui tangerangnews.com. Selanjutnya, ada tujuan penelitian. Ada 3 poin. Pertama, mengetahui efektivitas pemberitaan program bantuan langsung tunai UMKM Kota Tangerang melalui tangerangnews.com sehingga isi berita dapat disampaikan kepada pelaku UMKM di Kota Tangerang. Yang kedua, mengetahui pesan yang disampaikan terkait pemberitaan BLT UMKM melalui tangerangnews.com. Yang ketiga, mengetahui sikap dan respon para pelaku UMKM Kota Tangerang terkait pemberitaan tersebut. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Di sini saya mendapatkan 2 manfaat penelitian. Yang pertama teoritis dan praktisi. Dari teoritis ada 3 manfaat. Yang pertama, memperkaya penelitian di bidang komunikasi, khususnya di bidang jurnalistik. Yang kedua, menambah pengetahuan mengenai media massa, media online, pemberitaan bagi kalangan masyarakat, khususnya efektivitas pemberitaan.
Yang selanjutnya, mengenai referensi berpikir dan menambah cakrawala penerapan ilmu pengetahuan khususnya di bidang komunikasi dan jurnalistik. Di manfaat praktisi, yaitu hasil penelitian dapat dijadikan masukan dan bahan evaluasi dalam menambah kualitas informasi, penambahan target pembaca bagi tangerangnews.com. Di poin utama yang kedua, yaitu kajian pustaka dan kerangka berpikir, saya menggunakan dua landasan teoritis. Pertama behaviorisme dan yang kedua teori stimulus organism response. Selanjutnya landasan konseptual. Di sini saya menggunakan pertama efektivitas, kedua pemberitaan, ketiga komunikasi efektif, keempat komunikasi massa, kelima media massa, keenam media online tangerangnews.com, ketujuh bantuan langsung tunai, dan yang terakhir UMKM. Landasan konseptual ini yang nantinya akan saya kaji lebih dalam pengertiannya sehingga saya mendapatkan hasil-hasil atau jawaban-jawaban dari masalah yang akan saya teliti. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini saya dari masalah yang akan saya cari, saya menggunakan dua teori, yaitu behaviorisme dan stimulus organism response. Selanjutnya stimulus pemberitaan tangerangnews.com akan menjadi variabel X dan pelaku UMKM di Kota Tangerang selanjutnya akan dijadikan sebagai variabel Y. Nah, pada penelitian ini hipotesis yang saya temukan yaitu terdapat efektivitas pemberitaan positif dan signifikan terkait dengan program bantuan langsung tunai UMKM Kota Tangerang terhadap pelaku UMKM di Kota Tangerang. Nah, yang terakhir ada poin terakhir yaitu metode penelitian. Pada penelitian ini saya menggunakan metode quantitative survey, menggunakan kuesioner sebagai teknik pengumpulan data dan menggunakan paradigma positivisme. Mengapa saya menggunakan paradigma positivisme? Karena bertujuan untuk menemukan penjelasan secara ilmiah mengenai hukum sebab akibat sehingga manusia dapat memprediksi atau mengontrol suatu peristiwa. Nah, ini berhubungan sekali dengan masalah yang akan saya teliti. Untuk populasi dan sampel, menurut www.statistik.bantenprof.go.id, saya menemukan bahwa ada 11.746 orang sebagai pelaku UMKM. Di sini 11.000 itu akan menjadi populasi saya. Karena ini lebih dari 100 orang, maka saya menggunakan teknik rumus Slopin untuk menemukan sampelnya. Nah, dari rumus Slopin ini saya mendapatkan sampel sebanyak 100 orang. Pada penelitian ini pengumpulan data saya dapat menggunakan dua data, yaitu data sekunder dan data primer. Data primer itu survei dan kuesioner, dan yang terakhir data sekunder dari buku dan kajian pustaka terdahulu. Sekian, itulah pemaparan seminar proposal saya. Saya harap Ibu Endang selaku dosen pengampu mata kuliah teknik presentasi dapat memberikan saran, kritik, dan tambahan agar seminar proposal saya menjadi lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.